لا تطق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تطق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تطق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. فتح المغني. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على من نوي شيخنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 17 nomor 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ujar Sidin, setiap ulama khalifah Rasulullah itu maka Rasulullah menyerupakan orang itu. Setiap ulama khalifah Rasulullah. Arti khalifah itu kan pengganti Rasulullah, pewaris Rasulullah. Ini disebutkan dalam hadis itu al-ulama warasatul anbiya. Bermula ulama itu ialah pewaris para nabi. Maksud ulama di sini ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Ulama akhirat, ulama yang mengamalkan akan ilmunya. Ulama yang ikhlas. Setiap ulama khalifah Rasulullah, pewaris Rasulullah itu maka Rasulullah menyerupakan orang itu, maksudnya akhlak Nabi. Nah, perangai Nabi berada pada orang tersebut. Bukan Sidin itu Nabi lain. Maksudnya tuh gawian Sidin itu menyerupai akan gawian Rasulullah. Akhlak Sidin itu adalah menyerupai, mencontoh akan akhlak sifat baginda Rasulullah SAW. Itu tandanya bujur-bujur ulama pewaris Rasulullah. Bujur-bujur itu tandanya ulama yang khalifah Rasulullah. Setiap gawiannya, tingkah lakunya, sifat-sifatnya itu mencontoh akan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terus sajalah 90. Tandanya orang yang berakal itu ialah memilih yang kekal. Memilih yang kekal, yaitu memilih akhirat dibanding dunia, maksudnya daripada dunia. Tandanya orang yang berakal itu ialah memilih yang kekal, yaitu memilih akhirat daripada dunia. Berarti mafhum mukhalafahnya, maksudnya palingannya
pahaman palingannya orang nang memilih dunia, diutamakannya dunia tapi akhirat, itu orang nang kada bakal disebut dengan orang bodoh. Nah, hati gawian kita aja, kita ini napa nang diutamakan dunia ke akhirat kah? Lamun akhirat diutamakan, ujar sidin kita tuh termasuk orang nang tandanya orang bakal. Amun kita dunia diutamakan daripada akhirat, itu kita kada bakal, walaupun tetalnya profesor insinyur, tapi gawiannya itu mengutamakan dunia daripada akhirat. Itu di segi pandangan agama orang nang kada bakal. Orang nang bakal itu orang yang mempersiapkan bekalnya sebanyak-banyaknya untuk nanti kehidupan di akhirat, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena kita ini diberi akal. Lamun kita kada bisa menggunakan akal kita, itu sama aja kita kada bakal. Oleh karena itu kita termasuk mensyukuri nikmat akal ini, yaitu kita bawa menuntut ilmu agama, memahami akan ilmu agama, karena akal itu termasuk nikmat. Nah, nikmat yang paling ganal juga akal ini. Sedikit saja ya kalau putus tali saraf kada bakal lagi. Nah kayak apa aja ya kalau orang ini haratnya, tapi mun akal ini diambil Tuhan, nah kada berguna lagi. Jadi akalnya termasuk nikmat yang paling ganal. Janganlah akal ini kita rusak. Nah di antara orang yang merusak akal itu ya dengan mabuk, minuman keras, menyabuk. Oleh zaman itu merusak akal. Nah akal ini kita dipelihara, dijaga. Ada juga orang nih asalnya bakal aja, pas sudah akhir-akhir umurnya dicabut Tuhan akalnya tuh, dia nang mangalilu, Tuhannya mangalilu. Ibaratnya tuh betilanjang, berjalan di jalan betilanjang, kada tahu lagi, kada bakal lagi. Memang kada berdosa bang itu, inya kada bakal lagi, sembayangin kada wajib lagi. Cuman kita kada hunai kayak itu. Nah, pikun kayak orang tuh. Nah, ada jar ulama di antara amalan nih supaya kita misalnya diberi umur panjang sampai 100 tahun, supaya kada mangalilu rutini membaca Quran lah, membaca salawat. Anggaplah misalnya sehari itu setengah lembar kah, tapi rutin baca salawat sehari itu 100 kali kah, rutin, itu insyaallah Tuhannya kada mangalilu. Tuhannya insyaallah akalnya masih ada. Mangalilu ini mengalihi orang nang magaduh, anaknya kasihan nang membasuhi bahira, menyuapi. Ada orangnya kau aja berjalan-jalan, cuman kemana ke balalah. Tuh orang mencari misalnya bagaimana di mana mengalihi orang katanya. Nah, bisa juga akal tuh diambil Tuhan. Nah, jadi supaya akal ini tetap ya Allah, supaya kada mangalilu amalnya tadi Quran lawan salawat itu jangan dilepas, diamalkan istiqomah. Nah, mulai wahini juga misalnya setengah lembar kah, baca sehari salawat 100 kah sehari, insyaallah sampai Tuhan kada mangalilu. Nah, apalagi misalnya anak meninggal dunianya hamuk, meninjak lawang, dagum mungkas lawang. Anak meninggal dunianya hamuk kayak itu. Nah itu kan kadang-kadang bang kita kayak itu mengalihi orang. Nah, jadi kita disuruh untuk mengutamakan akhirat daripada dunia.
Insyaallah lah kita dudukan di sini termasuk mengutamakan akhirat nah daripada dunia. Dunia ini kada habis-habisnya ya Allah. Nah, akhirat kewajiban kita tunaikan. Cuman ada himbauan kemarin daripada jamaah juga, bukan menghimbau tuh mengadu ke ulun. Tolong bang tagurakan ya, ada di buju-buju masih ada nomor bender. Nah itu menyampaikan aja lah, menyampaikan aja. Ulun kada tahu juga orangnya siapa, cuma asam janar aja siapa merasa benar. Nah, itu. Jadi waktu pengajian dimohon jangan bebandiran dulu. Kian aja yang tuntung pengajian hanya bebandir. Atau pian mau bandir sini ulun dengarin. Ya. Nah itu ulun menyampaikan aja. Adabnya kita jangan bebandir, apalagi bebandir dunia. Nah, kita ini membicarakan masalah akhirat di masjid pulang ya Allah. Nah, kemudian terus 91 orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, maksudnya nih takwalah, mengerjakan perintah Allah, nah wajib-wajibnya, meninggalkan segala larangan Allah, nah haram dijauhi. Nah bagus lagi itu nang sunat-sunatnya digawe. Nang sunat-sunatnya digawe orang itulah apabila kewajiban seberatan digawinya sempurna, tentunya dengan ilmu kan, supaya nang digawi itu bujur. Nang haram ditinggalkannya menurut hadis itu orang itu parak sudah lawan Tuhan, dekat, disebut dengan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, mendekatkannya dengan mengerja perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, imbah itu pulang sempurna sudah kewajiban keparduan ditunaikan, ditambahinya dengan yang sunat-sunat, maka orang itu disebut dengan al-mahbubin, kah, orang yang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai itu Tuhan tuh tentunya dekat dulu lawan Tuhan, parak dulu lawan Tuhan, lalu karena inya nih mengerjakan yang sunnah-sunnah pulang, lalu dicintai Tuhan. Maksud dicintai Tuhan tuh jadi kekasih Allah, jadi wali Allah Ta'ala. Jadi kita lama hendak jadi kekasih Allah Ta'ala, jadi wali Allah Ta'ala, kewajiban digawe ya Allah sempurna, nang sunat-sunatnya digawe juga. Namun orang mengaku wali tapi kewajiban apa sembahyang palang kamingan itu dustainya. Nah kayak sembahyang qabliyah ba'diyah nya digawe juga. Nah, itu dicintai Tuhan. Nah, orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, maka Allah jadikan alam semesta ini tunduk kepadanya. Nah, walaupun kita sudah tahu apa akibat hasil daripada orang yang tunduk kepada Allah, alam semesta ini tunduk kepadanya, jangan juga kita beramal ibadah itu niatnya gini saja, aku beramal ibadah supaya kena alam semesta ini tunduk kawan aku. Nah itu luput juga ngarannya. Amun kayak itu niat, insya Allah alam semesta ini kan akan tunduknya. Kenapa? Ada ikhlas beribadahnya. Ini maksudnya orang yang tunduk kepada Allah dasar ikhlas, mengerja perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nya dijorang menjauhi larangan Allah bukan karena Allah, tapi takutan ditimbak polisi. Nah itu lain karena Allah. Kenapa kamu kada lagi nyabuk oleh rendahnya lalu pindah tangkap polisi ya, itu kan bukan karena Allah. Jadi meninggalkan yang haram itu dasar karena Allah bang. Kenapa kamu kada lagi nyaung ayam, aku dasar Bampi ini dasar karena Allah bang. Allah bang melarang. Nah bukan karena takutan makhluk kan, bukan karena takutan cacian makhluk. Nah orang yang tunduk senantiasa nih artinya terus-terusan ya lah. Kadang hari ini tunduk kepada Allah, esok ada tundukan, ada istiqomah. Maksudnya senantiasa ini istiqomah. Orang yang senantiasa istiqomah tunduk kepada Allah, maka Allah jadikan alam semesta tunduk kepadanya. Artinya ini dunia ini sakahandaknya, sakahandak orang itu. Karena Allah Ta'ala pernah berfirman kepada dunia, ya dunia, khadim man khadamani,
wahai dunia, berkhadamlah kamu kepada hambaku yang hambaku itu telah berkhadam, menghambakan diri kepadaku. Jadi setiap orang yang berkhadam kepada maksudnya tunduk kepada Allah, kan arti khadam itu kan pembantu atau bawahan, tunduk kepada petuanannya. Itu kan kayak itu kalau khadam itu bila kurang tunduk kepada Allah, maka dunia ini akan disuruh Tuhan tunduk kepada orang itu. Ya nang ibaratnya napa aja kandaknya, anggaplah hintalo ayam jadi intan kan kasarnya. Nya sudah tunduk lawan Tuhan, takwa tadi. Apa? Macam-macam lagi ya kalau. Dinya hujan hari. Lain pawang hujan lah. Itu seru bujuran memang Tuhan apa jatuh nang memberikan memanjakan inya. Nah, Tuhan tuh tasarah inya bukan Tuhan tuh diperintah-perintah lah. Nah, artinya Tuhan itu saking sayangnya lawan orang ini kayak kita tuh lah sayang lawan anak le. Kita tukarakan aja napa dikehendaki anak nih toh. Nah, jadi kita lamun hendak dunia ini nyaman kita, termasuk dunia ini rezeki nyaman ya Allah. Anak bakti lawan seorang bini masih kan, masih bahasa kita lah, pun masih bahasa Arab tuh maksiat ya. Bini seorang masih benar ya. Iya kan kawan sekalnya maksiat benar, wah ini benar. Jadi masih bahasa kita tuh menurut lah, pun masih bahasa Arab tuh maksiat, nanti paling lah, ada paling. Nah, maksudnya bini hakun aja menuruti napa jar laki. Nah, dunia Allah bini itu masuk dunia, anak termasuk dunia ya Allah. Karena kita tunduk lawan Tuhan. Jadi ibaratnya tuh kadang berhemat benar memadahi anak, memadahi bini. Ya Allah, ini apa misalnya bini wanita seorang anak durhaka, seorang juga ada tunduk lawan nang maulah bini. Lawan nang maulah anak tuh Allah Ta'ala lah hakikatnya, bukan kita ada. Ya Allah Ta'ala juga. Nah, ibarat mau unjun tuh matuk tarus nabak nang maulah iwak ditundukinya sudah siapa Allah Ta'ala maksudnya. Nah, apa aja nyaman urusannya, dalilnya apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupakannya. Teruslah 92. Apabila seseorang bermimpi bertemu Rasulullah, untungnya lah orang termimpi Nabi ini. Apabila seseorang bermimpi bertemu Rasulullah dengan menyerupai rupa seseorang, contohnya misalnya terus akan adalah, maka jelaslah orang itu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang bermimpi ini harap orangnya nih. Kemudian nang dimimpi nang itu Rasulullah menyerupai rupa orang itu, berarti orang itu harap juga. Nah, kalau guru sukumpul sidin tamimpi bertemu dengan Nabi, tapi Nabi itu menyerupai muhsidin. Artinya kalau tak Nabi itu menyerupai muhaguru sompol atau awal-awal tamimpi. Nah, jadi misalnya pian tuh tamimpi, ini bujur-bujur tamimpi lah. Kadang mengaku bermimpi tah, namun mengaku padahal kadang itu berdusta atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa nang berdusta atasku, atas namaku, ujar Nabi, besing aja berdusta, membawa-bawa namaku, maka
siapakan aja tempatnya di dalam api neraka. Kita nih kada tamimpi Nabi, ulun aja nih jujur aja, ulun kada pernah lagi tamimpi Nabi. Tamimpi bertemu Nabi nih, karena kita banyak banget bisi dosa ya nih. Lawan belum bujur lagi mengikuti mutabaah lawan Nabi nih. Nah, apabila seseorang bermimpi bertemu Rasulullah dengan menyerupai rupa seseorang, nah, contohnya misalnya kita tak mimpi Rasulullah hanya Rasulullah tuh rupa guru sekumpul misalnya, nah maka jelaslah orang itu, maksudnya guru sekumpul itu khalifah Rasulullah, maksudnya pengganti Rasulullah, maksudnya pewaris Rasulullah, ulama nang bujur-bujur, al ulama warasatul anbiya, ulama nang bujur-bujur mewaris akan ilmu dan amalnya dan sifatnya dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ulama rancak tamimpi Rasulullah, cuma Rasulullah menyerupai ulama siapa misalnya di zaman itu, ulama besar. Nah, ulama itu luar biasa tuh. Mun kita ditakoni hendaklah tamimpi Nabi, nyatai kita hendak tamimpi Nabi ya Allah, tapi gawian kita ini lagi masih jauh daripada gawian Nabi, akhlak Nabi. Mudah-mudahan ya Allah, lamun kita nih kada melihat Nabi di dunia, di akhirat kira-kira kita dipertemukan dengan Nabi, dapat syafaat Nabi, itu harapan kita. Nah, atau misalnya dikubur kan, misalnya Nabi menemui, ada kalau dalam talqin tuh Nabi yo, hazar rajul ladzi bu'isa fikum wa bil khalqi ajmain faqul huwa, kita ditakuni siapa ini laki-laki, ya apa bahasa Arabnya itulah. Nah, kira. Siapa laki-laki ini ya, kita tak ada tukang talqin tuh melajari si mayit dikubur, ini laki-laki ini siapa aja, kita takuni mayit tuh, maka katakanlah wahai mayit, dia adalah faqul huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah, katakanlah dia adalah Rasulullah. Nah, berarti Nabi itu ada kenalnya di situ. Cuman lamun orang kadang kenal tuh siapa aja gitu nah. Tapi lamun kita kenal, maksud kenal nih kita mengaji tentang akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi ya Allah. Nah, insyaallah kita akan kenal dan kita akan mengatakan kepada orang yang bertanya itu, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya kita lah, misalnya jangankan tamimpi Nabi, tamimpi wali lah, mun kawa tu kada usah kita berkisah-kisah. Amun berkisah tu kepada orang nang cinta kepada kita aja. Lamun orang nang kada cinta itu bisa jadi fitnah atau inya mendustakan lawan supaya menjaga hati kita ya. Kita tamimpi ulama, bagus tamimpi ulama tuh, tamimpi habaib, tamimpi guru sekumpul. Tapi mau mengisahkan tuh apa garang niatnya mengisahkan tuh yuk. Kau binariya benarai hati. Barana ya kita, alhamdulillah aku maaf tadi tamimpi guru sekumpul, tapi barana ya kita. Harusnya kita bagi kisah, kecuali kepada orang nang cinta kepada kita. Nah, kemudian terus 93, selama sayang kepada diri maka tidak sayang kepada Rasulullah SAW. Maksud sayang kepada dirinya, inya menyayangi dirinya benar, gitu nah, dinomor satukan benar sayang lawan diri. Padahal kan dinomor satukan Allah dan Rasulnya karena ajar Nabi bersabda, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian kecuali aku lebih dia cintai dibandingkan dirinya, anaknya, ayahnya, manusia seluruhnya. Nah, jadi kita memang sayang lawan diri kita nih, ya Allah. Tapi jangan sampai kita sayang kepada diri kita nih melebihi sayang kepada Rasulullah.
Rasulullah diutamakan dahulu. Nah, kayak para sahabat dah, cintanya luar biasa kepada Nabi, kada diragukan lagi. Ada di antara sahabat berisi anaknya ini 4 juga berperang bersama dengan Rasulullah. Mungkin abahnya itu ada kalau lagi berperang. Jadi anaknya ini masih anum lah. Cuman 4 berperang dengan Nabi berperang juga. Lalu pas bulikan perang, nang ditakuni nang abahnya ini, kayak apa keadaan Nabi? Selamatkah sudah Nabi? Kan dia menakunakan kayak apa anakku? Nah, cintanya kepada Nabi itu melebihi cintanya kepada anaknya. Melebihi cintanya kepada anaknya. Ada di antara sahabat Nabi juga, termasuk orang-orang awal yang masuk Islam itu kan sakit banget, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu disiksa itu dipandiri oleh nang penyiksanya, maukah ikam jar nih Muhammad disiksa nang kayak ikam ini? Muhammadian Rasulullah, asal ikam dilepas, maukah ikam Muhammad sebagai pengganti ikam? Kada aku ninya, jadinya aku baik mati asal Nabi Muhammad jangan disakiti. Oh gitu. Biar aku ini dicincang, ditusuk-tusuk pakai pedang, pakai tombak, kata bapak, aku mati rela asal Nabi Muhammad itu selamat, karena aku kada rela sebuting duri kecil pun menusuk akan kulit Nabi Muhammad. Itu saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, melebihi cinta kepada diri sendiri. Nah, kayak kita yolah kawajud dikiasakan kepada gawian kita hari-hari telah gawian kita hari-hari. Amun utamakan uyuh benar bang awak ya kalau imbah begawi itu misalnya pian begawi seharianan tadi kalau nggak boleh berumah kaman nurih ke pedagang, uyuh benar bang awak cakap cinta tuh lawan awak tuh kita istirahat akan malam ini awak tuh guring aja semalaman. Tapi karena kita cinta lawan Nabi kan misalnya malam ini nih hendak mengamalkan sunnah Nabi, hendak menghimungin hati Nabi, karena apa aku uyuh, aku turun ke majlis taklim demi Nabi, karena cinta kepada Nabi. Nah itu kiasakan amaliyah kita, gawian kita itu buktiakan dengan gawian kita. Namun kita kan dengan para sahabat itu jauh benar. Kita tak ada lagi berperang. Kita menjalankan syariat Islam, kada sampai disiksa, kada sampai ditusuk-tusuk awak kita nih, ya Allah. Kada seperti Sayyidina Bilal ditindih dengan batu di bawah terik matahari. Bilal tuh sudah awak sini tuh hirang, ya Allah, boleh dipanasakan pulang di terik matahari mangkilat teh oleh. Nah, sakitnya orang bahari kita kan sampai kayak itu. Gawian kita aja telah kayak apa caranya semua menghimungi Nabi supaya kita membuktikan kita lebih mengutamakan Nabi daripada yang lain. Contoh misalnya kita nih hendak anggaplah bisa berjalan parut lapar pulang nih, duit misalnya kadeda lagi ya Allah, duit di tengah jalan bang habisan melihat misalnya pisang orang masak ya Allah. Nah parut lapar gurukan nih lah, jaka kita mau utamakan awak kita baru kita ambil ya pisang itu kita makan. Tapi karena keingatan Nabi bang, aku nih mengambil pisang orang ini, Nabi senang kada? Nyatanya itu Nabi kada senang ya Allah, pisang orang diambil maksiat, Nabi kada. Nah lalu kita kada jadi mengambil pisang, kenapa? Karena kita lebih mau utamakan Nabi daripada parut kita. Nah jadi kiasakan gawian kita hari-hari. Nah misalnya kita sampai sudah waktu sembahyang ya Allah, nah ingatakan Nabi ya aku nih amun besungsung apa besegera sembahyang nih nyata bang mahimungi Nabi. Lamun menunda-nunda itu Nabi kada atuju. Nah walaupun misalnya ya Allah pina mengoleh tapi dipaksa demi Nabi. Nah itu termasuk nang di sini nya lebih sayang Nabi daripada dirinya.
Nah, jadi gawean kita hari-hari tah bila menghubungi Nabi, insya Allah itu masuk dalam kategori lebih mengutamakan Nabi daripada diri kita, daripada apa gawian kita. Mun gawian tuh banyak kayak tumpuk ya Allah gawian dunia gitu nih. Mun kita gawi terus ya Allah kewajiban ditinggalkan itu ada sayang sama Nabi katanya, lebih mengutamakan gawiannya daripada cinta kepada Nabi. Nah gitu aja tah nang kita gawi hari-hari tah. Nah, sesuaikah dengan kehendak Nabi? Menghimpungi Nabi kah kada kamun kada menghimpungi Nabi jangan digawi. Mun menghimpungi Nabi gawi. Nah itu aja tah. Nah. Ngestukin lah wallahu alam bisawab dan ngamal-amalkan lah. Nah ini lo menyambung nang bicarakan nang masalah sebab-sebab murtad dah. Nah biar dengarkan aja nah. Nah di antara yang menyebabkan seseorang murtad ini jangan digawe artinya supaya kita tahu nih supaya kita menghindar, yaitu memaksa orang Islam agar masuk ke agama kafir. Ini kawan kita seiman seagama dipaksa supaya kafir, kita nang memaksa itu murtad hukumnya walaupun kawan kita tuh belum lagi masuk ke agama kafir. Ayo kawan lase kafir ikam kayak apa caranya kafir itu. Kita nang memaksa itu, kita nang menyuruh itu murtad hukumnya. Nah, termasuk mengisyaratkan orang kafir agar tetap berada dalam agama kafir. Mengisyaratkan ini kan mesti bebandir. Mengisyaratkan dengan mata kah atau mengisyaratkan dengan tangan kah? Kayak apa caranya nih mengisyaratkan kok? Tetap aja ikam ya. Nah, tetap aja ikam kayak itu. Jadi jangan berislam. Nah itu isyarat itu bisa menyebabkan murtad juga. Nah. Termasuk mengisyaratkan kepada orang kafir agar jangan masuk Islam walaupun orang kafir itu tidak minta isyarat. Terus tidak mau mentalkinkan dua kalimat syahadat kepada orang kafir apabila orang kafir itu minta agar dia dilajari dua kalimat syahadat. Jadi misalnya orang kafir datang kepada kita, lajari pang aku aja dua kalimat syahadat ya. Nah berarti ada nih, ada niat hendak masuk Islam. Lah boleh belajar. Pada seorang bisa melajari dua kalimat syahadat. Ada hakun misalnya menolak, cakanya seorang kada bisa tuh bawakah ke kawan kita yang bisa sak ke kawan lah. Ini ada orang yang hendak belajar dua kalimat syahadat ya. Orang kafir nih hendak belajar dua kalimat syahadat, bagusnya ini hendak. Atau misalnya kayak ini, misalnya inya tuh kadidapang lagi hendak masuk Islam tuh kadida lagi, cuman inya hendak mempelajari tentang Islam kayak apa ya. Islam tuh kayak apa? Kita wajib tuh memberitahu. Jangan kita kada tahu-tahu. Karena orang tuh biasanya masuk Islam tuh mungkin sebabnya karena tahu dulu, Islam nih kayak ini bang. Karena di luaran sana apa Islam ini jelek, dijelek-jelekan, bukan Islam dijelek-jelekan. Di mana-mana di Eropa di barat sana tuh Islam nih di mata dunia tuh dijelekkan, dikatakan radikal dan sebagainya lah, dikatakan teroris lah. Tuh orang tuh banyak kada tahu tentang kebenaran Islam, ditutup-tutupi oleh orang-orang barat. Nah, lalu ada misalnya orang kabar kita hendak bertakun kayak apa yuk Islam tuh. Nah, kita wajib tuh memadahkan supaya tahu kayak ini bang sebujurnya Islam tuh. Islam tidak seperti gambaran orang-orang barat yang mengatakan Islam ini teroris, Islam ini radikal dan sebagainya. Nah, kita wajib memadahkan. Apakah lagi misalnya inya minta lajari dua kalimat syahadat, nah jangan kada kita, nah, jangan kada dilajari, wajib kita melajari. Namun kita menolak, kada pun bisa murtad aja dalam kitab itu. Nah, kemudian lagi dia berkata, saya melihat zat Allah di dunia ini secara nyata, bukan mimpi. Bepandir kayak itu murtad nyata, bohongnya. Nang melihat zat Tuhan itu Nabi Muhammad di Allah, nang mampu makhluk Jibril pun kada mampu. Nah,
Itu pun sahabat beda pendapat. Kayak Siti Aisyah tuh sidin kada mengatakan Nabi Muhammad tuh kada melihat zat Tuhan, tapi ada sebagian sahabat madahkan Nabi Muhammad melihat zat Allah Ta'ala. Nah kayak kita nih, maksudnya lah kayak kita nih, Nabi kada, wali kada, orang awam gitu nih, bahkan wali pun kadida melihat zat Tuhan nang secara nyata tapi nang kalau di dalam mimpi lah itu bisa aja terjadi. Nang kayak siapa tuh Qutbul Ahwal Abu Yazid al-Bustami itu sering tamimpi bertemu dengan Allah sampai puluhan kali gitu lah. Tapi tetap Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, kadakawa dirupa-rupakan dengan sesuatu. Ada di antara ulama itu nang tamimpi melihat Tuhan, tapi Tuhan tetap kada berbentuk. Nah kalau tamimpi itu bolehnya terjadi, tapi nang secara nyata kayak ini kadada. Bila ada orang mengaku aku melihat zat Allah secara nyata, itu dusta dan itu bisa menyebabkan orang itu murtad. Nah, kemudian lagi dia berkata, saya bercakap dengan Allah secara langsung. Apalagi aku bandiran lawan Tuhan ya, maksudnya nang bermukalamah. Nang kayak Nabi Musa kan, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, adapun kita membaca Quran itu kita membaca kalam Tuhan, bukan kita nang bercakap-cakap nang kayak orang berduaan nang bersahutan tuh kada. Nah, kemudian dia berkata Allah bertempat dalam rupa yang baik ya. Dipadahkan Tuhannya berupa, anggaplah Allah Ta'ala tampan ya. Nah itu salah juga itu. Allah Ta'ala tuh cantik, Allah Ta'ala kayak dirupakannya tuh nah. Tuhan tuh kada berupa. Nah, kemudian dia berkata, saya disuapi makanan dan diminumi oleh Allah, ujarnya. Berarti itu memadahkan Tuhan itu bertangan, kan dia menganggap Tuhan itu punya tangan seperti makhluk. Nah, kita nih kan diberi Tuhan makan, diberi Tuhan minum ya kalah. Cuman kadang kayak kita waktu halus disuapi kuitan kita, nah itu kalah diminumi, karena kayak itu jangan disuruh makan kayak itu. Nah, kemudian lagi dia berkata, bukan. Dia menggugurkan hukum tamyiz antara yang halal dan yang haram. Tamyiz itu perbedaan. Artinya bahasanya kayak ini. Anu jar, halal haram itu kan ada bedanya lagi jar. Halal dan haram itu kan bedanya, padahal beda. Kalau halal boleh kita gawe, haram kada boleh. Ini kan ada bedanya lagi untuk ini. Artinya kayak sembahyang boleh kan, sembahyang ya, boleh kada puasa Ramadan, boleh berzina, boleh mabuk-mabukan. Itu kan ini menggugurkan hukum pembeda antara halal dan haram, itu murtad. Dia berkata lagi kepada seseorang dapat wasil kepada Allah tanpa jalan ibadah atau penghambaan. Nah itu perkataannya itu salah dan itu bisa menyebabkan murtad. Wasil itulah sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah tuh mestinya ini tuh menghambakan diri dulu kepada Allah. Kada mau tanpa menghambakan diri kepada Allah. Setiap orang yang sampai kepada Allah, maksudnya jadi wali Allah Ta'ala, itu jalannya apa? Menghambakan diri kepada Allah. Jadi hamba. Kada mau ya kalau langsung aja kayak itu nah, tanpa menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian lagi dia berkata, apabila seseorang sudah sampai wasil ilallah, maka kada berlaku lagi baginya hukum syariat, ujar. Nang kayak nang di antara wali-wali Allah Ta'ala itu ada waktu khalwatnya kan didatangi oleh setan. Setan ini mengaku Tuhan, aku adalah Tuhan, mengujar. Ikam ini sudah ya bahalwat ya, ikam kada usah lagi sembahyang ya. Karena ikam sudah sampai jadi wali sudah ya. Ikam kada wajib lagi ilmu kegawian-gawian syariat ya. Lalu tapi wali itu tahu badan itu setan,
Ya, ada mungkin Tuhan berbentuk bersinar kayak ini. Nah, kayak si Abdul Qadir Jilani kan pernah ditemui kayak itu. Nah, ikam setan ya, ikam orang dilaknat Tuhan ya. Lalu hanya bercongol setannya. Bujure orang setan jar. Nah, hartio jelek situ jar. Padahal berapa puluh sudah orang nang bahalwat kuguda terfitnah dengan godaan kuning. Ada berhasilnya. Ikam berhasil jar. Dipujinya pulang supaya ujub nih. Nah, presiden hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhanku. Tepakalah ulang setan. Nang maksud setan memuji itu supaya ini ujub, supaya ini sombong. Tapi sidin kan kada sombong. Jadi sidin gini karunia Tuhanku juga. Aku kada harap nangharap tuh Tuhanku juga. Nah, tepakalah ulang setan. Setan tuh nya bila di sini hendak memfitnah kan bahasa di sini ulang, di sini kada bahasa di sini ulang. Pokoknya di mana-mana aja tuh setan. Nah, kada mesti setan tuh menyuruh maksiat. Bisa jadi suruhnya beribadah hikam beribadah. Nah, supaya ujung ya, hati saya berhasil juga setan. Nah, sejuanya kayak itu tipu daya setannya macam-macam. Nah, kalau misalnya di antara pian misalnya ya Allah apa berhalwat misalnya di kamar ya Allah kadang-kadang nang seminggu Allah sama laman dia berhalwat baca napa kayak wiritan. Lalu ada ya, misalnya seberkas cahaya datang bupandir aku adalah Allah ya misalnya ya Allah ikam sudah kau lepaskan kewajiban. Nah, itu nyata tuh setan itu. Masa setan berbentuk? Namun orang kada bertauhid itu bisa, pian Allah kah? Nah, mun orang bertauhid kan Tuhan itu kada berbentuk, Bang. Laisa kamitsli syai'un mukhalafatu ta'ala lil hadis, kada samaan makhluk. Nah, mun orang berilmu insyaallah tahu aja badan itu lain Allah taala. Nah, lawan juga lah orang itu kada depan kisahnya nang sudah sampai kepada Allah tuh kada wajib lagi sembahyang dah. Nabi jangan sidin sembahyang terus sidin sampai wafat janganlah. Wali-wali Allah taala sembahyang. Ini lain juga ya Allah. Nama lain pada orang wasil kepada Allah tapi kan sembahyang kan. Ada muncul ngaranya itu. Nah, kemudian dia berkata Allah taala zat Allah Ta'ala yang memenuhi alam semesta dipadahkannya Tuhan tuh ganal. Nah, itu ada juga tuh yang ajaran-ajaran kayak itu Tuhan tuh ganal memenuhi alam semesta. Nah, zat Tuhan tuh padahal Tuhan tuh kan berbentuk zatnya tuh ada cuman kadang-kala dirupa-rupakan kada berbentuk, kada kau dibayang-bayang. Pokoknya apa aja lah nang terlintas di hati kita membayangkan Tuhan kayak ini. Tuhan maha suci daripada yang kita bayangkan itu. Walaupun misalnya Allahu Akbar, Allah maha besar, maha ganal kah ya. Maksudnya itu besar itu kekuasaannya, keagungannya, bukan zatnya. Zatnya kita kada tahu. Hakikat zatnya itu Allah Ta'ala aja tahu. Lawan kita kada wajib juga mengaji tentang zatnya itu. Kita percaya ada zat Allah Ta'ala itu nah. Cuman kada boleh kita membayang-bayangkan gini. Karena kawan juga kita otak kita nih ditimbang sampai sekilo. Itu hendak memikirkan Tuhan. Tatafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa makhluk Tuhan, nikmat Tuhan, pikirkan alam semesta ini, pikirkan aja, tapi jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lagi lah di antaranya murtad membaca basmalah ketika hendak minum khamarnya, hendak berzinah, itu menghinakan akan asma Allah. Pokoknya hendak maksiat tuh bismillah. Orang maksiat aja, tapi kadang malah menyuruh maksiat. Maksudnya maksiat itu semata-mata maksiat, jangan dicampuri dengan membawa-bawa nama Allah. Nah, anu jar lakiannya nih, anu dingjar kita, anu ya melakukan perzinahan aja.
kena piannya menulun hamil pian nggak ada bertanggung jawab. Demi Allah aku bertanggung jawab ya, membawa nama Allah. Demi Allah aku bertanggung jawab ya. Itu maksiat inya bezinah itu kadang kafir bang. Tapi kalau bisa membawa nama Allah bisa murtad. Hendak mencolok misalnya ampun pacar bismillah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana jar. Nah, itu bisa murtad. Itu bagi pasangan yang halal aja Allah. Bismillah ya Allah. Membaca doa itu bagi pasangan yang halal. Nak minum khamar bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, bisa murtad tak? Hah? Nak mencontan ayam orang bismillah bisa murtad. Itu menghinakan, bukan memuliakan nama Allah. Itu menghinakan karena nama Allah itu diletakkan bukan pada tempatnya. Diletakkan bukan pada tempatnya. Sama juga itulah imbah maksiat. Alhamdulillah minum khamar, alhamdulillah ya. Atau imbah menuntui anak orang, alhamdulillah ya seorang dapat anaknya ya. Nah, alhamdulillah kalau seorang jabai duitnya ya. Nah, itu bisa murtad ya tah. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu musibah. Ada kalau kisah bahari itu sebenarnya kisahnya tuh kada bujur ya bang lah, cuman ulah-ulahan aja. Kayak apa? Cucupian permainan, astagfirullah. Tapi manang silin, alhamdulillah jan. Kayak itu, alhamdulillah bisa murtad kayak itu. Wah innalillah, manang kah kalah kah? Innalillah. Cucupian jan, anu jan permainan jan. Astagfirullah bujur je bang, astagfirullah tulah. Dia minta ampun kepada Allah nih, cucu ulun permainan. Tapi manang sini cucupian jan, alhamdulillah ya. Nah itu bisa murtad. Wah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah ya Allah. Nah itu kemudian diantara yang menyebabkan murtad lagi, menyerupakan bunyi suara orang azan dengan bunyi suara lonceng gereja. Ini bepandir kayak bunyi suara lonceng gereja aja orang ajan ya Allah. Nah padahal jauh benar tah, maka kada boleh. Kemudian dia berkata dengan niat menghina Al-Quran, aku sudah kenyang. Sabi'atu minal Quran, bahasa Arabnya itu. Aku kenyang. Aku sudah kenyang dari Al-Quran. Aku sudah kenyang daripada salat. Aku sudah kenyang daripada zikir. Itu murtad. Mungkin kita kada bakal kenyangan. Maksud kada bakal kenyangan terus-terusan kita membaca Quran. Terutama dalam sembahyang. Membaca Quran itu kan nyata, baca Fatihah. Kita ini terus-terusan sembahyang, terus-terusan berzikir kepada Allah sampai mati ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau, berzikirlah kepada Tuhan engkau sampai datang keyakinan, yaitu al-maut, mati. Sampai mati kita. Ini bebendir. Jakawan ayo kita tadarusan seorang kanyang mau dijar. Al-Quran tuh bahkan Abu Pandir gini, Al-Quran tuh udah taguk sudah ya. Bebendir kayak itu. Al-Quran ditaguknya. Ulun pernah mendengar gitu. Al-Quran tuh buat dalam kopi yang taguk sudah ya. Tahu pandai sih bujur kah, dusta kah, wallahu alam. Seandainya kayak itu juga ada depang lah Quran tuh. Ayo Quran misalnya campur dalam kopi lah ditaguk. Di dalam parut dicampur najis ya tulisan Quran itu. Nah, lain kalau misalnya lain kayak inilah kita menulis. Ada kalau kayak wapak-wapak menulis di kertas, cuma pakai spidol nang bila karena banyu tuh hanyut di banyu hilang. Nah, ada orang mulai wapak ditulis di kertas apa ayat Quran malah. Nah, lalu dibuat dalam cangkir kah, mangkok kah, dibuat di banyu. Nah, itu kan tidak lagi tulisannya nang dah karena tintahnya itu hanyut sudah lawan banyu. Lalu bikinan tuh ada apa itu? Ada di antara wapak orang-orang bahar itu menyembuh penyakit kah? Ini tulisan Quran, tulisan yang kada mau lingkah oleh air itu, misalnya dibuat dalam kopi atau dimakan itu ada badep karanya itu. Tulisannya masih ada, campur air. Najis semua apa muntah. Mau keluar makanya muntah lah. Nah itu
Apalagi misalnya kutal dah Quran tu jar. Nah, tu boleh apa pandir kita. Aku kenyang daripada Al-Quran ya, berarti kan aku lagi baca Quran dah. Aku kenyang daripada sembahyang ya, aku berarti kan aku sembahyang lagi. Aku kenyang dah berzikir aja. Nah, tak salah tak. Nah, termasuk kata-kata yang dihukumkan maksiat tapi tidak sampai murtad. Ini adalah kata-kata itu maksiat tapi kan ada murtad pang. Seperti dia berkata kalimat masjid, kan masjid ini kan tempat mulia, sampai namanya pun dimuliakan. Masjid itu ditasgirkannya menjadi musayyid. Masjid jadi musayyid. Kalau Nabi Muhammad kan Muhammad jadi Muhammad. Kalau Hamid itu jadi Humaid. Hendak kawan ya, hendak. Ini contoh aja lah. Hendak ke musayyid jan. Niatnya tuh walaupun niatnya kada menghinakan, cuman kalimatnya tuh tasgir. Arti tasgir itu mengecilkan, meremehkan. Walaupun nama masjid, anak kemana kawan? Anak ke masjid kayak itu bang, jangan. Kira-kira tak bagus menyambat masjid kalau daripada musayyid. Kan orang kampung kata-katanya anak kemana? Hendak ke masjid hari Jumat, orang berdikir, menyambat berzikir atau berdikir. Kata-kata aja bang, bahari ini lah cuman itu kan. Kata-katanya kan ada membuat murtad pang itu masjid ya, anak mana anak masjid itu kan apa itu. Nah, ini masjid itu nah dibacanya musayyid. Ini contoh aja musayyid dakwatul hasanah aja. Walaupun niatnya kada menghinakan, cuma kata-katanya itu tasgir. Tasgir itu apa? Merendahkan, mengecilkan. Nah, itu bukan murtad lah, maksiat aja. Minta maaf, itu bukan murtad tapi maksiat dimuntung. Nah, dan ketika dia mendengar azan atau lantunan ayat Quran, dia berkata, ini sungguh mengganggu saya. Iya dah, mengganggu benar ya. Nah, mengganggu aja. Ini biasanya yang terganggu itu setan malah. Bila orang tuh azan merasa terganggu, itu setan biasanya. Tapi setannya ada setan kayak itu, ada juga setan berupa manusia. Ya orang merasa terganggu. Padahal azan itu tempat aja juga. Kada lawas juga. Nah, anu jar mic-nya aja nyaring benar ya. Kada kawai sudah aja yang resiko orang para lama masih gitu kayak itu ya. Masjid itu corongnya bisa banyak ya Allah. Kita merasa terganggu dengan suara azan, mungkin rumah kita berdekatan dengan masjid, lamun itu kita nama kalah. Kita kalau pindah rumah misalnya kata kawai masjid ini banyak apa orang ampun banyak gitu nah. Ini sungguh mengganggu aja. Atau dia berkata dunia lebih baik daripada akhirat. Nah kayak di kalam kurus ngomong tadi kan, orang bakal tuh orang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ya kan? Ini ada orang berpandar dunia lebih baik daripada akhirat. Nah itu murtad tuh berpandar gitu. Berarti inya menyalahi ayat Quran. Ayat Quran berbunyi wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Al-ula itu kan dunia tafsirnya. Nah, kemudian lagi sedikit lagi ini maksudnya untuk malam ini sedikit lagi, sebenarnya panjang lagi adalah banyak lagi nih yang akan dibicarakan. Mencaci atau menyumpahi makanan. Nah, menurut Imam Abu Hanifah bisa kafir karena dia menyumpahi nikmat Allah. Nah ini beda pendapat. Malah ada memadahkan itu maksiat dimuntung, tapi menurut Imam Abu Hanifah itu bisa kafir karena itu menyumpahi nikmat Tuhan. Bila menyumpahi nikmat Tuhan, hakikatnya menyumpahi Tuhan juga. Kita misalnya ya Allah marigetnya rumah ini aja
rumahnya mungkin kada tersinggung, cuman ampun rumahnya tersinggung. Ya Allah, rumah aja rigetnya rumah ini ada ampun rumahnya dihigap misalnya kalau mendengar sari kayak tersinggung kayaknya. Karena rumahnya mungkin kada tersinggung, cuman ampun rumahnya tersinggung. Nah sama juga tah orang dah menyumpahi makanan, mencaci maki makan mungkin umak ini mulanya pahitnya aja, mulanya masih jangan gitu. Itu menyumpahi Allah Ta'ala hakikatnya nah maulah makanan itu nah makanan itu disyukuri ya Allah. Lamun kada hakun itu jangan dimakan, jangan menyumpahi. Apalagi kayak makan nasi itu jan. Nasi itu bila kita menyuap bismillah, batu baca salawat pulang sekali. Nah, itu sebenarnya itu sekali suap, bismillah pulang. Oh, ada bisi kawan gitulah. Luar biasa kawan pondokan nih, asal mau bahari. Setiap makan punya bismillah terus. Beberapa kali suapnya itu seperti itu bismillah terus. Semuanya harus benar ini orang ini bismillah terus ya. Karena nasi itu diciptakan daripada Nur Muhammad ya Allah. Seberapa aneh bang? Diciptakan daripada Nur Muhammad, cuma kisah orang yang ingat lawan Nabi nih ya Allah. Artinya wahai Rasulullah terima kasih Rasulullah berkat pian jua nah ulun nih makan hari ini nah lalu baca salawat dalam hati gitu kan. Nah baca salawat mengatakan lawan Nabi berkat Nabi juga aku nih kau makan pulang hari ini nah bismillah. Nah jawaban Allah menyumpahi makanan biasanya nasi itu kayak itu Jepang berataan rasanya biasanya gangan nang disumpahi itu tak iwaka karena itu mungkin kada cocok selera kada cocok selera kita jangan menyumpahi mun katuju makan mun kada jadi namanya menyumpahi itu ada medakan haram kada sampai murtad, ada ya Imam Abu Hanifah medakan bisa murtad karena itu menyumpahi nikmat Tuhan itu sama menyumpahi Tuhan. Menyumpah itu Tuhan kada bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta ampun kalau ada kata-kata yang salah atau khilaf. Namanya juga manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Disampaikan juga bahwa rencananya insyaallah kita malam Sabtu yang akan datang kan kita hendak beracara Bahaul Sesaman di masjid ini. Malam Sabtu yang akan datang malam Sabtu yang ini betul yang akan datang ya begitu kan tanggal 2 Zulhijjah ya. Di situ tanggalnya dah. Pokoknya malam Sabtu ini, malam Sabtu yang akan datang Bahaul Sesaman di masjid ini buat kita nih Bang, diundang berataan nih. Cuman kita kan ada permintaan Bang, tapi lamun ada anak penyumbang kita terima gitu nah. Kita gunakan aja untuk acara haul. Jadi, yang malam Sabtu yang dihadap nih masuk sudah bulan Zulhijjah Nah jadi kadang buat kita acaranya yang Mbak Isa baca Yasin, baca Maulid, baca manakib sesaman sedikit, bertahlil dah itu aja. Nah, diundang berataan malam Sabtu yang dihadap ini Taqabbalallahu minkum.